Wa akhrajal hakimu an Zaid bin al-Arqam. Maksudnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha, qala an tahjizahu anil maharim. Wa akhrajal hakimu an Zaid bin al-Arqam, dan telah mengeluarkan, ya, mentakhrijkan hadis oleh Imam Hakim an Zaid bin Arqam. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang berkata, ya, yang menyebutkan, berucap la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah illallah, melainkan hanya Allah, mukhlisan, dalam keadaan ikhlas, dakhalal jannata, maka masuklah dia ke dalam surga. Ya, jadi siapa orang yang berkata, mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisan, ya, secara ikhlas, dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam surga. Qila, maka ditanya, ya, tanya orang nih Nabi, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha, apa itu ikhlasnya? Ya, dikatakan mukhlisan, kata Nabi, secara ikhlas. Ditanya sama sahabat, wa ma ikhlasuha, apa ikhlasnya itu ya Rasul, mengucap kalimat la ilaha illallah? Qala, maka menjawab Nabi dengan sabdanya, antahjizahu anil maharim, bahwa, ya, menjaga kalimat la ilaha illallah daripadanya, anil maharimi, dari hal-hal yang haram. Ya, jadi pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu dengan sebab kalimat itu terjaga diri kita dari hal-hal yang haram, maka itu ikhlasnya. Ya, itu ikhlasnya yang dikatakan dakhalal jannah, masuk surga. Tapi kalau orang yang mengucap la ilaha illallah namun tidak terjaga dirinya dengan sebab kalimat itu dari hal-hal yang haram, tidak termasuk yang dakhalal jannah. Begitu. Jadi mesti menjaga diri dengan sebab mengucap kalimat itu, dijaga dirinya dari segala hal-hal yang haram, itu ikhlasnya. Ya, makanya kalau umpama dia mengucap la ilaha illallah namun dia tidak terjaga diri dari hal yang haram, belum ikhlas namanya. Ya, belum ikhlas. Ya, dia maksiat aja gitu sama Allah Ta'ala, ya. Cuman ucapan la ilaha illallah itu bukan mengena ke sanubarinya, cuman buat kembang bibir doang. Ya. Sedangkan perbuatannya maksiat. Ini belum dikatakan ikhlas. Ya. Karena ada orang tuh kadang-kadang kagetnya, herannya gitu. Ya, bagus sih ngucapnya. Astaghfirullahaladzim, mana kalah lagi. Kita istighfar kan kalah. Ya, ntar ada lagi. Kadang disebut la ilaha illallah juga, la ilaha illallah. Ngapa dapatnya begini? Nah, gitu. Ada lagi maksiat, ya. Nah, itu yang kayak gitu enggak yang dikatakan antahjizahu anil maharib, ya. Jadi kalimat itu tidak menjaga dirinya dari hal yang haram. Jadi yang ikhlas di sini dimaksud adalah pada saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kalimat tersebut menjaga dirinya anil maharim, dari hal-hal yang haram. Itu ikhlasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin aidan bin saghirin in asha alfa sanatin la yas'alullahu an bin wahidin. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, siapa orang yang adalah awal kalamnya, awal perkataannya itu la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir dari kalamnya pula la ilaha illallah, awal mula perkataannya la ilaha illallah, nanti di akhir kalamnya, ya akhir hayatnya pun mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan termasuk kita ini orang, ya, mudah-mudahan. Wa amila alfa sayiatin, sedangkan orang tersebut tuh selama hidupnya, ya, dia berbuat 1000 keburukan, berbuat 1000 keburukan. Aidan bin sagirin, yakni 1000-nya ini keburukan dan bin sagir, dosa kecil. Jadi selama hidupnya itu dia berbuat 1000 dosa kecil, ya, 1000 dosa kecil. In asya alfasanatin, jikalau orang itu hidup selama 1000 tahun, umurnya 1000 tahun, ya, la yas'alullahu andan bin wahidin, niscaya tidaklah akan bertanya Allah andan bin wahidin, daripada dosanya satu atau sedikit pun, sama sekali Allah nggak tanyain dosanya, asalkan di awal kalamnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sekarang kita termasuk awal namanya nih, ya, termasuk awal. Berarti kita udah ngucap bulan, udah, ya. Wa akhiru kalamihi, dan akhir kalamnya la ilaha illallah, udah ngucap bulan. Oh, udah akhir kita belum. Ini nih yang kita lagi nanti nih, ya, dalam artian mudah-mudahan nanti akhir hayat kita, akhir kalam di akhir umur kita pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Lalu sepanjang umurnya itu dia berbuat 1000 kesalahan, 1000 keburukan. Namun dinyatakan di sini dalam syarahnya 1000 keburukan ini aidan bin sagir, ya, dosa kecil gitu. In asya alfasanatin, seandainya orang itu hidup selama 1000 tahun, umurnya 1000 tahun, asal di awalnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah kayak sekarang kita nih, dan di akhirnya nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun banyak keburukannya, 1000 ini mana 1000 bukan terbatas 1000, maknanya banyak sekali gitu, banyak keburukan yang dikerjain, dan seumpama umurnya dikasih 1000 tahun Allah, maka pada saat dia akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la yas'alullahu andan bin wahidin, niscaya Allah tidak akan bertanya kepadanya, ya, tidak akan bertanya Allah andan bin wahidin, dari dosanya satu pun nggak ada yang Allah tanya, ya, Allah nggak tanyain gitu. Bisa dua kemungkinan, yang pertama Allah maafin, yang kedua Allah hapus, ya, Allah hapus dosanya begitu. Mudah-mudahan termasuk kita nih, ya, yang bisa mengakhirkan kalam kita nanti dengan kalimat la ilaha illallah, dan Allah ampunkan sekalian dosa-dosa kita, ya, amin ya rabbal alamin. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li sayyidina Zaid al-Ansari, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Sayyidina Zaid al-Ansari,
Apa yang Nabi sabdakan? Fa in sa'uba laka syai'un min umuri dunya fa aktsir min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa in sa'uba laka syai'un min umuri dunya, maka jikalau ya menjadi sulit gitu ya, ada kesulitan, ada kesukaran, laka bagi dirimu syai'un sesuatu min umuri dunia, dari urusan-urusan dunia, perkara dunia. Umpama ada perkara dunia yang bikin susah kita ya, apa aja udah ya, perasaan kantong tipis mulu, dompet si tebal cuman bondong isinya begitu ya, perasaan gitu ya. Listrik di rumah yang token bunyi mulu gitu ya, bunyi gitu, bunyi mulu. Kadang kalau diisi juga berhentinya bentaran, bunyi lagi ya. Yang isinya 20.000 gitu umpama nih gitu ya. Nah, anak sekolahan susah bayarnya begitu, banyak tagihan sana sini, proyek nggak ada yang gol ya, proyeknya nggak ada yang gol. Ini kan urusan dunia semuanya ya, sekolahan bini belanja mulu begitu ya, dia nggak ngerti begitu, dibilangin galakan dia, kan dunia juga namanya nih ya, dibilangin galakan dia begitu ya. Tetangga pada dengki sama kita, padahal kita nggak punya apa-apa. Merasa orang sekampung pada musuhin semuanya, padahal dia biasa-biasa aja. Ini kan urusan dunia, dunia bukan? Dunia semuanya. Bikin sedih aja itu urusan dunia. Maka sabda Nabi kepada Zainal Zaid Al-Ansari, fa'akthir, maka perbanyaklah olehmu min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu solusinya ya, kita disuruh memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah ya melainkan hanya Allah. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kita ya untuk menjauhi maksiat, wala quwwata, tidak ada kekuatan kita untuk berbuat taat, illa billahil aliyyil azim, melainkan hanya dengan pertolongan Allah, Tuhan yang maha luhur dan maha agung. Banyakin itu ya, banyakin itu, disuruh banyakin baca itu. Terus hasilnya apa? Walaupun nggak disebutin hasilnya bagaimana, ini merupakan solusi. Itu faktir itu kan amr tuh dari Nabi, perintah faktir ya, nggak mungkin solusi itu. Kalau kita ngomong gitu, siapa orang yang banyak utangnya, siapa orang yang susah makannya ya, nanti datang ke rumah saya, kenapa? Saya nangis bareng-bareng. Itu kan bukan solusi namanya ya, itu bukan solusi begitu. Kalau datang ke rumah saya, ada apa? Nanti saya bagi begini, itu solusi namanya. Tapi kalau umpama suruh nangis doang ya, ngerengek doang, itu bukan solusi. Nah tentunya Nabi bukannya kayak gitu. Nabi perintahin suruh banyakin baca ini, berarti untuk menghilangkan itu semuanya begitu. Apa sih yang jadi kesedihan dunia? Nggak punya duit, baca ini, nanti Allah anterin duit gitu ya. Jeleknya akhlak orang kepada kita, baca ini banyak, nanti Allah akan baguskan akhlak orang kepada kita gitu ya. Ini kan solusi, banyak solusinya ya, macam-macam sesuai dari apa yang diperlukan sama dia. Dulu saya itu sama abah diajarin tuh
Ini kalimat hauqalahnya saja gitu ya. Pada itu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baca 300 kali, baca 300. Itu kalau umpama kita ada perasaan gundah di hati, perasaan kayak ada apa-apa padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Ada orang gitu tuh, perasaan kayak ada apa-apa padahal nggak ada apa-apa. Gundah namanya itu ya. Baca itu tuh 300. Nanti Allah ilangin deh perasaan kayak gitu. Begitu. Apalagi ini pakai kalimat tauhid dulu dimulainya ya, dan pengikraran kepada baginda Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin, bi fathil aini wal jimi ya, dengan memfathahkan ain dan jimnya, min ghairi ajabin, ajab bacanya ya, ainnya fathah, jimnya pun fathah. Ai hala kaunil qaili min ghairi ta'ajjubin mimma ra'ahu au sami'ahu. Tara biha ay bisababi dzikri hadhil kalimatil musyarrafati ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Ya. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah min ghairi ajabin, dari tanpa ada ujub. Ya, apa ujub? Heran diri. Ya, heran diri itu. Heran diri gini. Dia mengagum-ngagumin dirinya sendiri. Ini kayaknya yang baca la ilaha illallah dengan bagus di kampung ini saya doang kayaknya. Itu ujub namanya. Iya. Ini kampung aman karena saya nih. Kalau nggak ada saya nggak tahu udah rusak kali semuanya. Begitu. Iya. Itu ujub namanya, heran diri. Walaupun dia nggak sebut ke orang lain, di hatinya aja begitu, ujub namanya. Begitu. Ya. Ini orang sih pada ya tua-tua bohong nih sih pada gitu. Masih mendingan saya nih sama dia. Itu ujub namanya, walaupun nggak disebut, ya. Karena ujub itu nggak perlu penyaksian orang, tuh ujub. Lain mah sombong. Kalau sombong perlu kepada orang gitu, perlu pada orang gitu. Nah, ini tahu jam ente 25.000 kan? Wah, iya dong. Aneh nih 27.000 gitu Mbak Mato. Ya, dia perlu penyaksian orang kalau sombong, tapi kalau ujub nggak perlu. Cukup dalam hatinya aja dia kagum sama dirinya, itu ujub namanya. Heran diri. Di perasaan bisa zikir tengah malam, heran. Jangan-jangan saya wali kali ini, begitu. Jangan saya wali kali begitu tuh, ujub namanya tuh ya, ujub begitu. Heran diri. Dikiranya dia doang yang kayak begitu ya, dikiranya dia doang. Maka siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah min ghairi ajabin, dari tanpa adanya ujub, nggak ada ujub, nggak ada heran diri di hatinya. Ayani hala kaunil qaili, ya keadaan orang yang mengucapkannya itu min ghairi ta'ajubin, dari tanpa adanya keujuban, ya nggak ada takjubnya, mimma ra'ahu, dari apa yang dilihat, ya yang dilihat kepada keadaan dirinya pada saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, au sami'ahu, atau apa yang dia mendengarnya. Maka pada saat itu tara biha, terbanglah dengan sebab itu, ai bisababi dzikri hadhil kalimatil musyarrafati, yakni dengan sebab zikir kalimat yang mulia ini, dengan sebab kita ucapkan kalimat la ilaha illallah,
dengan tanpa adanya ujub, maka terbanglah dengan sebab kalimat mulia ini ta'irun, seekor burung, tahtal arsy, yang ada di bawah arsy. Itu burung terbang di bawah arsy, ya, ada burung yang terbang di bawah arsy. Ngapain tuh? Yusabbihu ma'al musabbihin. Itu burung senantiasa bertasbih bersama semua yang bertasbih, ya, bersama semua yang bertasbih, baik dari bangsa manusia, dari bangsa jin, bangsa malaikat, bangsa binatang, apapun yang bertasbih, maka itu burung pun turut bertasbih bersama semua makhluk yang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu burung bertasbih sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu ay liqailiha thawabuhu ay tasbihi dzalika ta'iri, dan akan dicatat baginya, bagi siapa? Liqailiha, bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, ya, dicatat baginya thawabuhu, pahalanya, ai tasbih dzalika ta'iri, ya ini pahala tasbih dari burung tersebut. Begini, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di hati kita nggak ada ujub, maka Allah jadikan itu nanti ada seekor burung yang terbang di bawah arsy. Itu burung pun turut bertasbih bersama semua makhluk yang bertasbih kepada Allah. Bagus nggak tuh burung? Bagus tuh burung. Tapi itu burung bertasbih sebab zikir kita, la ilaha illallah kita. Maka pada saat itu Allah catat buat kita, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, ya, pahala burung yang senantiasa bertasbih itu sampai hari kiamat. Padahal kita ngucapnya sekali, Allah jadikan burung bertasbih sampai hari kiamat. Maka selama itu, ya, yakni selama burung itu bertasbih sampai kiamat, maka itu pahalanya dicatat buat kita, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada mulanya. Walaupun pada saat itu kitanya udah tidur, kitanya lagi makan, kitanya lagi minum, kitanya lagi ngobrol, tapi sebab kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu burung bertasbih sampai hari kiamat, dan pahala tasbih burung itu sampai kiamat Allah catat buat kita, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya perbanyak kalimat itu, ya, perbanyak kalimat itu. Satu kalimat Allah jadikan satu burung. Berarti kalau ada 300 kalimat, berapa burung? 300 burung. Bagaimana orang yang dia berzikir kalimat la ilaha illallah satu hari 1000 kali, Allah jadikan 1000 burung. Itu semua pahala tasbih burung itu yang terus-terusan sampai kiamat dicatat buat kita. Menang nggak kita? Menang. Bagaimana yang mau nggak diampunin dosa sama Allah? Ya. Bagaimana Allah tidak masukkan orang itu ke dalam surganya? Makanya nanti itu banyak orang-orang tuh yang keheran-heranan, bukan di dunia ya. Kalau heran-heran di dunia jadi ujub nanti. Heran di akhirat. Apa herannya? Perasaan dulu saya di dunia ibadah biasa-biasa aja gitu, tapi nggak jadi banyak begini pahalanya gitu. Ya orang pada heran gitu, heran-heran begitu. Ngap begini ya? Dari mana ya? Bisa jadi dari yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, apa namanya kalau bahasa kita, reward gitu ya, Allah kasih tuh tanpa ada kesadaran kita, yang kita nggak pernah hitung-hitung, tahu-tahu Allah limpahin buat kita begitu. Kita kalau nanti pulang ke rumah nih, ada orang anterin duit 2 miliar, gira nggak? Gira nggak? Ya kalau gitu. Iya, tapi kalau nanti di akhirat Allah dianterin begitu, kita nggak ngayal lagi, emang dianterin. Dari mana? Dari pahala-pahala yang terkadang kita nggak sadarin kayak gini.
ya, dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dari istighfar kita segala macam, dari doa-doa kita yang Allah nggak kontan ini dunia, Allah simpen di akhirat buat kita, itu yang kayak gitu-gitu. Makanya nanti banyak orang tuh heran gitu, ya Allah, perasaan dulu saya di dunia biasa-biasa aja, sembahyang juga cuman yang wajib-wajibnya doang, pas sembahyang sunnah rawatib qobliyah ba'diyah juga kalau dilihat orang kadang-kadang gitu, kalau nggak ada orang cuman yang wajibnya doang, udah gitu sembahyang juga perasaan akhir waktu mulu, dipunya simpenan ya pahala yang banyak, udah mana nggak tahu, banyak hal-hal yang tak terduga gitu ya. Iya, termasuk ini kayak gini, pahala gini nih ya, pahala tasbihnya burung sampai hari kiamat itu dicatat buat pahala kita. Sababnya apa? Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu. Ya, wa yuktabu lahu ay liqailiha, dan dicatat baginya ay liqailiha, yakni bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tanpa ujub, ya, sawabu ya, pahalanya ay tasbihi dzalika tairi, yakni sawabu tasbihi dzalika tairi, yakni pahala tasbih dari burung tersebut ya. Nah, yang mudah-mudahan termasuk kita orangnya yang senantiasa Allah berikan banyak kebaikan, jalan yang lurus, jalan yang baik, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Amin ya rabbal alamin. Situ dulu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.